على النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'alal kawakib. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, segenap pengurus majelis ta'lim Al-Istiqomah yang sama-sama diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini Allah memberikan kita nikmat sehat wal afiat, memasuki satu peristiwa diisrokan dan dimi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini malam berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, 1 tahun sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaksanakan yang namanya hijrah. Jadi ini tahun-tahun yang sangat sempit, tahun yang sangat susah, tahun yang sangat menyedihkan bagi baginda Rasul, sampai-sampai disebut dengan Amul Hazn, yaitu tahunnya berduka cita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditinggalkan oleh kaumnya. Dikatakan oleh para alim ulama, adalah di tahun itu disebut dengan Amul Hazn dikarenakan baginda Rasul ditinggal wafat oleh istrinya yang tercinta, seorang wanita yang selalu mendukung dakwah Nabi, mengimani apa yang terjadi pada Rasulullah, bahkan mengorbankan jiwa dan raganya untuk perjuangan beliau. Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, satu-satunya istri baginda Nabi yang beliau sayangi. Kebayang ya Pak ya, punya istri yang mendukung apapun yang menjadi dakwah suaminya, memperjuangkan agama Allah, meninggikan kalimatullah yang dilakukan dengan sepenuh hati oleh dirinya. Tidak ada manusia yang mengimani baginda Nabi pertama kali layaknya Sayyidatina Khadijah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah itu kok di tahun itu apa? Di tahun itu beliau meninggal dunia, ditambah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil orang kedua
yang paling dicintai oleh baginda Rasul. Siapa? Abu Thalib, paman daripada Rasulullah yang selalu menjaga Nabi kita dari kejahatan, gangguan orang-orang kafir. Itu dalam sebuah riwayat ya Pak ya, ada yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini berarti paman daripada Rasulullah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Namanya surah Al-Lahab. Itu digambarkan bahwa Abu Lahab dimimpikan oleh saudaranya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika beliau wafat meninggal dunia, Abbas bin Abdul Muttalib bertanya pada dirinya melalui mimpi. Awas, jangan ada yang meremehkan mimpi. Walaupun hakikatnya cuma mimpi, tapi bagi orang yang beriman, mimpi itu merupakan tanda daripada kenabian. Artinya apa? Walaupun mimpi bisa jadi mengandung kebaikan dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan sekali-kali meremehkan. Ustaz, ini soal agama. Kenapa agama diambil hanya lewat mimpi? Bukankah agama itu harus diambil dari sumber yang qat'i, sumber yang pasti? Ya. Kalau kita ditanya seperti itu, jawabannya gampang. Bahwa di Al-Quran banyak diceritakan tentang iktibar takbirnya mimpi yang menjadi bagian daripada syariat. Apa contohnya? Nabiullah Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya bernama Ismail. Itu lewat mimpi. Ya, jadi jangan remehin walaupun hanya mimpi. Ada nabi namanya Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf didatangi oleh raja. Rajanya ketika itu belum beriman kepada Allah, mimpi 7 sapi kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Itu sama Nabi Yusuf ditakwil mimpinya, terjadi kenyataan 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Kata beliau, akan datang musim kemarau selama 7 tahun yang sebelumnya didahului dengan 7 tahun musim penghujan. Nah, nanti bakal terjadi di daerah Mesir peristiwa yang tidak pernah terjadi di alam semesta. Dan itu kata Nabi Yusuf, ayo wayahnya 7 tahun pertama nanem banyak persiapan sebelum datang 7 tahun yang kedua. Lewat apa tuh? Mimpi. Jadi mimpi itu kalau buat orang yang beriman, katanya bagian daripada tanda an-nubuwah, kenabian. Kaum muslimin melaksanakan sholat, kemudian diawali dengan panggilan azan. Syariat panggilan azan juga melalui mimpi. Ya, makanya ada kitab namanya karangan daripada Ibnu Sirin. Itu namanya Ta'wilul Ikhtilaf, ya. Takwil daripada mimpi, bahwa ada mimpi-mimpi tertentu yang hakikatnya dialami oleh kaum muslimin yang membawa bagian daripada tanda-tanda kejadian. Ya, nanti mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, bisa mengkaji keberkahan daripada kitab beliau, mimpi yang kemudian ditakwil berdasarkan ilmu yang dititipkan Allah kepadanya. Insya Allah. Cuma kata Nabi begitu ya Pak ya, kalau ada peristiwa mimpi kok buruk,
kita itu dimohonkan agar meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bapak mimpi buruk, ucapkan kalimat yang baik dari permohonan kepada Allah, dijauhkan dari gangguan setan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Ya, kita baca itu doa. Nanti kalau udah mimpinya nampak pada penglihatan kita, belum hilang juga, itu katanya disunnahkan untuk berpaling ke arah kiri, kemudian meludah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya, yang di samping kita bini kita bisa. Bini kita ngapain gua diludahin, gua mimpi buruk. Ada lo di samping gua ngeludah, mumpung. Ya, kata bininya nih bang ngajakin perang. Ya lihat ya Pak ya, kiri kanan kita, kalaupun memang ada orang, ya meludahnya nanti di saat nggak ada orang. Ya minta perlindungan kepada Allah. Jangan diceritakan. Kalau diceritakan, nanti khawatirnya membawa was-was pada diri kita dan kita dibisikkan oleh setan. Ya, jangan cerita. Nanti soalnya kalau yang buruk tafsirnya aneh-aneh gitu. Ya, nanti kita ngomong sama bini kita, ngomong sama teman kita, coy, gua malam mimpi coy. Mimpi apa? Dibatok ular, mau modal lu lah. Ya, itu cuma modal, kayaknya tinggal lama gitu bakal tabrakan. Mimpi ular mah bang jelek bang. Tuh, ya ngomong kayak gitu sama orang yang kagak tepat, ujung-ujungnya nanti jadi sangka. Kita jadi nggak tenang bang. Ya, nggak tenang. Itu sama kayak orang diomong-omong sama dokter. Lah ibu kelihatan mukanya pucat amat tuh. Dokternya ngomong kayak gitu. Ya. Padahal kita baik-baik aja, dibilang muka pucat. Si ibu yang tadinya hatinya gembira, tiba-tiba mikir, jangan-jangan gua sakit ya. Jangan-jangan gua sakit lah, pulang-pulang murung banget. Ya, kata lakinya, lu ngapa sih pulang dari dokter malah mikir begitu baik? Enggak bang, katanya saya pucat, muka saya bang, pucat ya bang. Ujung-ujungnya justru malah nanti mengalami hal-hal buruk. Kenapa? Sujudnya nyampe. Jangan diceritakan. Yang buruk-buruk simpan di dalam hati, cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau dihilangkan, bis-sodaqah. Ya, kata Nabi, dawu mardakum bis-sodaqah. Carilah obat bagi kita yang sedang sakit dengan cara bersodaqah. Siapa yang pengen sembuh dari penyakitnya, hadirkan sodaqah. Nah ini penyakit di hati kita nih, was-was. Ya, was-was itu penyakit itu ya. Ada jasmani, ada rohani. Nah kita sodaqah kepada Allah, minta permohonan kepada Allah agar was-was itu dijadikan oleh Allah menjauh. Dengan asbab sodaqah kita bisa mengangkat bala. As-sodaqatu dafi'atum bil bala. Sedekah yang kita hadirkan itu hakikatnya bisa mengangkat bala yang akan mengena kepada kita. Kalau mimpinya baik, maka boleh diceritakan kepada orang-orang. Ceritain bang ya, malam mimpi apa bang? Semalam mimpi indah banget bang, ya Allah. Kenapa? Bidadari datang sama kita. Siapa? Maria Ozawa. Nah, rumah. Ya, itu kayak gitu diceritain tuh, senangnya luar biasa. Ya, datangan seorang ratu yang kayak gitu, ceritain, insya Allah tidak menyebabkan bagian daripada fitnah. Ya, apalagi mimpi-mimpi yang lainnya. Apa contohnya? Misalkan melihat Ka'bah gitu ya bang ya. Alhamdulillah, kok ini Pak mimpinya mau melihat Ka'bah. Gak melihat Ka'bah, mimpi ya, kayak ketemu sama anak-anak kecil, masya Allah, indah pandangannya, hati nyaman, tenang, diceritain juga nggak ada rasa sakwa sangka, baru ceritain. Yang kayak begini katanya mengandung kepada
kebaikan. Nah itu ya Pak ya. Jadi bil ikhtilah, mimpi yang namanya Abbas bin Abdul Muthalib bermimpi tentang saudaranya namanya Abu Lahab. Lahab, apa yang Allah terima berikan kepada engkau kaitannya dengan perbuatanmu ketika di dunia. Kata Abu Lahab, saya oleh Allah diberikan catatan. Catatannya ternyata buruk semuanya. Saya mendapatkan perlakuan siksa gara-gara saya mendurhakai ponakan saya, yaitu Muhammad bin Abdullah. Tapi satu yang Allah berikan kepada saya. Apa yang diberikan Allah kepadamu? Setiap hari Senin keluar daripada jemari saya ada air. Tiap hari Senin. Siksa diangkat di tangan saya, keluar yang namanya air. Dari air itu saya minum. Begitu masuk di hari yang lain, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, saya kembali disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan kezaliman saya mendurhakai keponakan saya sendiri yang menjadi nabi dan rasulnya Allah. Itu Abu Lahab. Abu Lahab ditanya oleh Abbas bin Abdul Muthalib, kok bisa dapat itu air? Gimana ceritanya? Dengan sebab saya gembira di saat lahirnya Muhammad bin Abdillah. Saya punya seorang budak namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Saya merdekakan dia karena senang dan cinta saya. Ponakan baru saja lahir namanya Muhammad. Saya merdekain tuh budaknya, saya kasihin kepada Siti Aminah. Ya Aminah, ini nih Suwaibah, saya kasihin untukmu. Nanti dia yang akan merawatmu, anakmu, kebutuhanmu. Gara-gara itu saya dimuliakan Allah setiap hari Senin. Kafarok, dia orang kafir Pak. Bayangin, kalau dia orang kafir kok bisa dapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan Abu Thalib? Siapa Abu Thalib? Tadi tuh paman Nabi yang membela Rasul. Enggak cuma seperti Abu Lahab yang cinta sama Rasulullah, tapi membela Rasulullah ketika menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Dan itu katanya, kalau nggak ada Abu Thalib Pak, Rasulullah itu udah diganggu habis-habisan. Pernah suatu ketika Abu Thalib didatangi sekumpulan daripada suku Quraisy. Mereka sama-sama membawa seorang pemuda ganteng, paling ganteng di kota Mekah. Ditanya sama Abu Thalib, untuk apa ini pemuda? Dikatakan oleh mereka, ini pemuda sebagai ganti Muhammad. Muhammad serahkan ke saya, ini pemuda paling ganteng di kota Mekah, bawa sama yang namanya Abu Thalib. Nanti ditambah dengan berbagai macam perhiasan. Pengen apa? Onta diserahkan, yang mau apapun, ayo silakan bawa. Abu Thalib nanya, terus ponakan saya mau diapain? Muhammad akan kami bunuh. Apa kata beliau? Demi Allah, selagi Rasulullah Muhammad bin Abdillah yang jadi keponakanku masih ada di sini dan aku masih hidup, demi Allah tidak kubiarkan engkau menyakiti satu lembar daripada rambutnya, melainkan kalian akan berhadapan denganku. Itu Abu Thalib. Jadi hati kita kudu bersih. Jangan sampai punya keyakinan bahwa Abu Thalib itu mengalami nasib naas karena dia tidak iman kepada Allah. Urusan itu dikembalikan kepada Allah. Yang kita tahu, Abu Lahab aja sedemikian dimuliakan di hari Senin di dalam kuburnya, apalagi Abu. Cukup
kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kepentingan untuk kita membahas tentang keluarganya baginda Rasul, melainkan akan menyakitkan hati daripada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya contoh ya Pak ya, jangan jauh-jauh. Kita punya anak kita itu kan buah daripada daging, ya, darah kita sendiri. Anak kita ngomong-ngomongin kejelekan kita. Bapak kalau nemu anak begitu, kira-kira bocah diapain? Mulai gitu ya. Romanya nggak punya etika gitu, maksudnya nggak punya adab. Lah kita ini punya nabi kita namanya Rasulullah. Beliau yang udah ngajarin kita iman Islam, sampai nikmatnya kita ibadah kepada Allah dirasakan sampai hari ini nih. Bisa sholat, bisa puasa, bisa pergi haji dan umroh, bisa ngaji kayak begini. Kalau bukan karena baginda Nabi, kita bukan siapa-siapa. Lah kok tega ngomongin keluarga Nabi yang tadi? Siapa? Satu, ngomongin Abu Thalib, yang katanya Abu Thalib itu nanti masuknya itu bukan surga, dia neraka. Ngomongin ayah Nabi Muhammad, ada yang tega sampai ngomongin ayah Nabi Muhammad. Kalau ditanya dia di surga apa di neraka, jawabannya di neraka. Ibu Nabi Muhammad yang melahirkan Rasulullah, di mana tempatnya? Di neraka. Itu kok sampai hati ngomong kayak begitu? Masya Allah. Romannya gak ada kepentingan apapun untuk dibahas. Ya, yang perlu kita tutup, yuk ditutup, begitu ya Pak ya. Sebagai ilmu, pelajari nanti dari kitab Muktabar yang dikatakan oleh para alim ulama. Sampai ada yang mengatakan Rasulullah memiliki hak prerogatif atas Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebagai Habibullah, kekasihnya Allah. Kata para alim ulama, sebelum baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayah dan ibu baginda Rasul bahkan dibangkitkan oleh Allah bersyahadat di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah a'lam. Nah, kita hanya ingin bilang peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi ketika dua orang ini yang paling dekat sama baginda Rasul ternyata meninggal dunia. Kebayang bang, bagaimana ditinggal sama orang yang paling sayang, ngebela mati-matian, bahkan mempersiapkan jiwa dan raganya untuk Rasulullah. Lah kok meninggal dunia? Sampai-sampai di Al-Quran Rasulullah ingin pamannya Abu Thalib itu bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu katanya gak bisa itu. Di lisannya itu susah buat bilang. Makanya turun ayat Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya, ini Abu Thalib. Begitu dua orang tidak ada, apa yang terjadi? Mereka orang-orang yang ada di kota Mekah semakin menjadi-jadi menyakiti Rasulullah. Mereka bersepakat mengambil masing-masing kabilah mengepung rumah Rasulullah di malam hari. Ya, maka terjadilah peristiwa yang disebut dengan hijrah. Nah, 1 tahun Pak sebelum kejadian Rasulullah hijrah itu, Rasulullah lagi sedih-sedihnya. Beliau udah merasa orang-orang menjauh darinya. Bahasa kita, santrinya Rasulullah yang ada di kota Mekah jumlahnya nggak lebih daripada 40 orang. Yang lainnya masih belum pada iman. Dikelilingi sama orang-orang kafir, Rasulullah diintimidasi, bahkan mau dibunuh. Sedihnya luar biasa. Sampai datang malaikat Jibril membawa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan peristiwa Isra Mi'raj, membawa seekor hewan yang disebut dengan buraq.
Ada yang bilang katanya buruk itu disebut barqun, artinya adalah kilat. Satu tunggangan yang begitu sangat cepat melewati perjalanan, bahkan melewati hitungan waktu. Nah, para ahli ulama mengatakan saking hebatnya perjalanan baginda Nabi, tempat Rasulullah tidur, tempat tidurnya dipegang. Itu katanya masih hangat. Ya, Rasulullah pergi, kembali lagi ke tempat beliau tertidur, dipegang bagian daripada tempat tidurnya, itu masih hangat. Kalau bahasa kasarnya mah, yaitu Nabi kapan perginya. Sementara peristiwa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini para bapak sekalian, ya, bukti bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau kita punya kesulitan, orang yang menyatakan iman kepada Allah, walaupun kesulitan itu datang sama kita, ingat-ingat kita itu nggak lebih sulit dibandingkan kesulitan Rasulullah. Karena Rasulullah sesulit apapun masalahnya, sama Allah diberikan jalan keluar. Tuh, Rasulullah diangkat, ya, diperjalankan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, melewati langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan yang ke-7. Dikatakan di dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina, agar kami memberikan kepada Rasulullah tanda kebesaran yang Allah miliki. Ya, seolah-olah Allah mau ngomong, ya Rasulullah jangan sedih, ya, sesusah apapun orang yang kau cintai, ingat ya, itu bukan Allah gitu. Dia hanya manusia. Abu Thalib ya manusia, Siti Khadijah manusia. Yang paling bisa menolong itu adalah Allah. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar ketakutan. Bagaimana nggak takut? Rasulullah hijrah itu malam, bagian subuh-subuhnya menjelang pagi, itu orang-orang pada bawa pedang. Bilang, ya Rasulullah, ini yang namanya gua kelihatan. Orang ngelihat aja ke bawah. Lah mereka ngelihat kita. Takut saya ya Rasulullah. Gimana saya nggak takut? Siapa yang nolong kita ya Rasulullah? Nah, Rasulullah bilang, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah akan ada bersama dengan kita. Ya Abu Bakar, diamlah, minta perlindungan dari Allah. Lah benar, itu yang namanya orang kafir Pak, bawa pedang. Nggak kelihatan Nabi Muhammad ada di bawah gua. Andai kata dia nengok aja begini, lah itu kelihatan. Tapi ini satu hikmah besar, di mana Nabi setelah melakukan Isra Mi'raj memperlihatkan bagaimana kekuasaan Allah, hatinya gak getar. Kenapa? Lah udah melewatin langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Cuma hati-hati ya Pak ya, kita diajari nama guru kita, min ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak boleh meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertempat tinggal di langit. Gak boleh. Gak boleh. Loh kenapa begitu? Karena andai kata menisbatkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada di atas, berarti dia telah kufur. Artinya kufur menistakan Allah dengan sifat yang paling hina. Padahal umat Islam wajib memuliakan Rasulullah dengan kemuliaannya, lebih-lebih memuliakan Allah sebagai Tuhannya.
Allah itu nggak butuh tempat, saudara. Allah itu nggak butuh. Jadi kalau dibilang Allah di mana, jangan bilang Allah di atas. Kata alim ulama, itu berarti menghina. Kenapa menghina? Kalau bilang Allah ada di atas, tanda Allah sama dengan makhluk. Makhluk butuh tempat. Ketika ditanya, Ustaz Jamal di mana? Ustaz Jamal ada di rumah. Mana rumahnya? Tuh kakak 4, bloknya ada, nomornya ada. Dah di situ tuh tongkrongin be, nanti Ustaz Jamal bakal ada. Berarti makhluk. Allah nggak begitu. Kalau Allah dinyatakan dia ada di langit, berarti Allah butuh tempat. Kata alim ulama, sebelum ada atas, Allah di mana? Begitu. Ya, awas. Kita kadang-kadang suka ngomong gampang banget ini soalnya. Kalau bicara janji sama teman, ya janjian gitu. Cuy, nanti berangkat ya. Jam berapa? Kumpul deh jam 1. Saya mau tergantung di atas. Di atas. Apa yang di atas itu? Cicak. Ngomong yang di atas, enak banget. Nggak boleh. Kalau ada anak kita bertanya, ayah, siapakah Tuhan kita? Jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di mana Allah? Bilangnya jangan di mana-mana ada Allah. Lah kalau di mana-mana ada Allah, kita ngising berak. Lah Allah ada di situ berarti. Nistain Allah lah. Berarti jangan ngomong Allah ada di mana. Jangan. Salah juga. Kalau dibilang Allah di atas salah, Allah di mana-mana juga salah. Lah terus gimana kalau begitu? Allah ada di mana? Jawabannya Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Karena kalau Allah ada tapi bertempat, tandanya Allah makhluk, dia sama ciptaan. Kalau sama ciptaan berarti bukan Tuhan. Tuhan itu harus segalanya, the best. Kalau bahasa kita mah the sultan, the king of the king. Gak boleh bilang Tuhan itu bertempat, tidak. Paham gak nih Bang? Ya mudah-mudahan ini jadi keyakinan kita. Ya, makanya ada sifat 20 yang diajarkan oleh para alim. Allah wujud tidak bako mukholafatun lil hawadisi iyamuhu binasihi wahdaniya kudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakalim. Itu ingat banget tuh zaman dulu ya, orang tua gitu tuh ngajarin Allah wujud. Lah bapak-bapak ditanya tadi, lah itu Allah nggak boleh ada di atas. Apa dalilnya itu? Lah tadi itu apa dalilnya? Mukhalafatun lil hawadis. Allah beda sama makhluk. Beda. Ustaz, Allah itu maha melihat. Betul, Allah maha melihat. Tapi melihatnya Allah beda sama kita. Kita butuh mata buat melek, melihat. Allah buat ngelihat sesuatu nggak perlu mata. Lah jangan bilang Allah punya mata. Nanti ada tanya, Allah kira-kira matanya apa ya? Biru. Manusia kan ada hitam putih nih. Kira-kira Tuhan kita Allah kira-kira matanya apa ya? Putih biru. Atau jangan-jangan matanya kayak mata papir, hitam legem. Lah mukhalafatun lil hawadis. Allah nggak sama makhluk. Lah jangan. Mau tempat tinggalnya ya beda. Mau apapun dalam wajah Tuhan beda dengan kita sebagai makhluk. Paham nih Pak? Ini penting bagi kita. Lah terus kalau ada yang bilang itu di Al-Quran, ada apa ayatnya? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Takwil oleh para alim ulama, dipalingkan maknanya bukan Allah ada di atas aras beruncang-uncang, tapi kekuasaan Allah ada di atas segalanya.
Ya, kenapa kok harus Rasulullah Isra Mi'raj ke langit? Karena langit adalah kiblatnya doa, tempat di mana ciptaan Allah yang paling mulia berada. Dicontoh, saya ambil contoh, Pak. Saya ngajar sama panjenengan di sini. Tiba-tiba ada di antara kita yang berbisik, "Kang, kita ajakin Ustaz Jamal yuk jalan-jalan." Oke, kemana jalan-jalannya? Makan. Oke, siap. Pilihannya satu, warteg, nasi padang. Kira-kira pilihannya yang mana yang mau dipilih? Warteg apa nasi padang? Hah? Misalkan ini bukan Ustaz pengen diajakin makan, bukan. Ya, warteg apa nasi padang? Pilihannya mana? Kagak. Saya nggak mau milih nasi padang. Ustaz Jamal nasi padang. Norak lu. Ada mangking. Kita ajak ke mangking. Betul nggak? Nah, kenapa begitu? Karena di posisi pikiran kita begini. Itu warteg kita tahu kualitasnya. Itu padang walaupun di atas warteg kita tahu kualitasnya. Masih ada pelayanan yang lebih hebat. Mangking. Akhirnya pilihannya mangking. Tapi kan di antara kita yang punya pengalaman bilang begitu. Lu mah main kagak jauh sih, Cikarang doang. Norak lu. Ajakin Ustaz Jamal main ke Mangking. Norak. Ajak guru kita tuh ke tempat yang paling enak sedunia. Kemana kira-kira mau ngajak Ustaz? Kemana Bang? Sate pleret. Itu ke resort. Ya, resort yang paling indah. Ya, bintangnya bukan bintang 1, bintang 2, diambilnya yang bintang 9. NU gak kalah. Nah, NU kan bintang 9 ya Bang ya. Iya. Nah itu diambil yang paling indah. Tuh, padahal rumah kita di mana? Rumah kita di mana? Sekarang. Cikarang. Adanya di Kakak 4. Buat muliain Ustadz, saya nggak bakalan ngajakin Ustadz makan di tempat saya. Kenapa? Cari di tempat yang paling indah. Paham ini maksudnya? Maksud aku begitu. Rasulullah yang jadi kekasih Allah itu lagi Allah alam, kalau bahasa kita mah lagi Allah bahagiain hatinya, sedihnya luar biasa, ditinggal istri dan pamannya, bahkan beliau dilemparin batu di sebuah kampung namanya Taif. Sama Allah diajakin jalan-jalan. Ya Rasul, ayo jalan-jalan. Lihat tanda kebesaran Allah. Ku ajak melampaui langit ketujuh. Ada Baitul Ma'mur, tempat ciptaan Allah yang paling mulia. Lihat, tengok kebesaranku. Tuh, begitu. Lah bukan Allah ada di sono. Terlalu nista kalau Allah cuma dikasih tahu tinggal di Sidratul Muntaha. Terlalu nista, nggak boleh. Kenapa? Ada ciptaan Allah selain Baitul Ma'mur yang bisa Allah ciptakan ribuan tempat. Karena Allah maha segalanya. Tuh Nabi Muhammad dikasih tahu itu perjalanan itu. Nih, ya namanya langit pertama, di langit kedua ini surga, ini namanya ars. Tuh kayak begini ars teh tuh. Rasulullah ngelihat, di hati makin dada imannya makin kuat. Makanya dalam sebuah peristiwa dikatakan baginda Nabi Muhammad dikepung kurang lebih 15 kabilah. Beliau santai-santai saja. Begitu keluar, apa yang terjadi? Sayyidina Ali disuruh tidur di tempatnya. Ali, jangan kemana-mana. Ada apa ya Rasulullah? Saya mau hijrah. Sama siapa? Abu Bakar. Lu tidur sini ya. Tidur di mana? Di sini. Tempat saya tidur. Ya Rasul, itu di depan banyak orang. Ngepung Rasulullah. Tenang aja udah. Diambil pasir. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum
La yu'minun. Itu pasir digenggam, ditaruh di pala tuh orang-orang yang bawa pedang. Dipasirin Pak sama Rasulullah. Nggak akalnya ngalahin Allah. Nggak akalnya. Rasulullah pergi melaksanakan yang namanya hijrah. Begitu bangun, tuh orang-orang kaget. Cuy, lah kenapa dia pada tidur kita ini ya? Lah ini ngapa kita tidur ya? Lah itu pala ngapa itu pala? Apaan bang? Pala itu pala, coba lihat pala. Lu lepasin semua. Lalu sama bang, lu bang sama bang. Wah ini ledek ini Muhammad, ledek ini. Coba lihat Muhammad, ada nggak di dalam? Ada bang, lagi tidur. Ada, iya. Tunggu kalau begitu. Berarti bukan Muhammad ini. Ada siapa ini? Ngelemparin kita kotoran kayak begini. Nggak ada yang tahu. Padahal Nabi, Masya Allah, Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu mereka mendobrak rumah Rasulullah, dikirain di situ Rasulullah yang tidur, diambil itu yang namanya selimut. Ternyata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nggak ada yang berani mau mukul Sayyidina Ali. Kenapa? Sasarannya Nabi Muhammad. Ternyata Rasulullah udah pergi. Ini Pak peristiwa yang sebetulnya terjadi pada Isra dan Mi'raj. Ya, mudah-mudahan ini menjadi keyakinan kita. Rasulullah mengatakan dalam salah satu sabdanya, jangan pernah kalian membandingkan diriku lebih utama daripada Yunus bin Matta. Siapa Yunus bin Matta? Seorang nabi yang juga saudaraku, yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdir dekatnya sama Allah bukan di langit ketujuh. Di mana? Di dasar bumi yang paling rendah. Di mana itu? Di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus bin Matta masuk ditelan sama itu ikan. Jangan dikira Yunus enggak dekat sama Allah. Nah, nanti kalau seandainya begitu, ada yang bilang, oh Yunus berarti kalah sama Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad mah di langit ketujuh. Yunus bin Matta adanya di dalam perut ikan, dibawa sama ikan paus kemana-mana. Oh berarti Yunus paling jauh dari Allah. Salah, kata Nabi Muhammad. Justru kedudukan dia dengan aku dalam hal kedekatan dengan Allah sama. Yang beda, enggak. Mau abang sholat di sini, mau sholat di masjid, mau sholat di tempat yang lain, kedekatan kita sama Allah sama. Paham nih bang? Jadi gak ada istilah yang di atas lebih tinggi, yang di samping lebih rendah, yang di bawah lebih hina. Gak ada. Di Islam dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingin sampaikan bagaimana mulianya menjadi umat Rasulullah dikarenakan kemuliaan perintah yang Allah sematkan dengan sholat. Kata Nabi, saya itu datang ya bertemu dengan Allah adanya di langit yang ketujuh, kemudian masuk ke Sidratul Muntaha. Di sono kata Nabi, di langit pertama aku melihat ada malaikat yang tasbih kepada Allah, tasbihnya berdiri. Begitu Pak. Di langit kedua ada malaikat lagi ruku. Ruku aja ruku. Tasbih sama Allah. Aku tanya sama malaikat Jibril, sejak kapan ini ya Jibril ada malaikat begini? Semenjak diciptain. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ngapain tuh dia? Tasbih ya Rasulullah. Begini doang. Baca apa di tasbih kalau lagi ruku? Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu tasbih malaikat. Begitu mulai diciptakan sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kata Rasulullah,
Aku naik ke langit yang ketiga. Lah kok kudapati ada malaikat yang sujud. Di sujudnya mereka membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Itu doa tasbih kayak begitu, tasbihnya malaikat. Sampai akhirnya Rasulullah penasaran sama malaikat Jibril. Beliau bertanya, ya Jibril, kira-kira ini boleh nggak ya kalau umat saya bisa sujud sholat layaknya malaikat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kata malaikat Jibril, minta sama Allah ya Rasul, pasti diizinkan. Betapa indahnya sholat daripada ibadahnya malaikat di langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh digabung ada di ibadahnya umatku. Enak rasanya ini. Masya Allah. Akhirnya diizinkan bagi dan Nabi melaksanakannya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalian pengen tahu bagaimana sholat malaikat? Ikuti apa yang kalian lihat dari sholatku. Rasulullah kemudian mengajarkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini caranya begini nih, gitu. Semuanya melihat gerakan daripada tasbihnya malah. Ini ya Pak ya, mudah-mudahan ini jadi wasilah kecintaan kita kepada Nabi kita, mahabbah cinta kita kepada sholat. Ya, intinya ketika Rasulullah melaksanakan Isra wal Mi'raj, Allah kembalikan beliau ke rumahnya, diajarkan kepada Nabi cara daripada sholatnya. Itu menjadi amalan yang paling utama, seutamanya nilai amalan ibadah. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya, kita selalu menjadi keluarga yang menjaga sholat. Ya, apapun hari ini punya rezeki, segede apa sih rezekinya, kalau berani ninggalin sholat itu katanya nggak ada nilainya. Ya, alhamdulillah min. Ya, Bang, saya kerja nih, terus alhamdulillah. Lah kok susah amat ini sholatnya ya Bang ya? Gimana ini Bang? Kerjaan kayak gini diambil apa jangan? Nah, jangan. Apa contohnya? Sopir itu sopir. Saya mau jadi sopir di sini. Ya biasanya kalau Bang sopir kan tanya gitu Bang ya. Itu kalau sholat Ustaz, sopir gimana ceritanya itu sholatnya itu? Johor, asar, maghrib lah di jalan terus. Berpuluh-puluh tahun kerja jadi sopir di jalan, ya betul nggak? Iya, kalau bahasa kasar tuh berarti hitungannya selalu melaksanakan sholat dengan cara kosor. Lah itu kalau sempet, lah yang kagak, yang ada ke jamak mulu. Lah iya kalau bisa jamak, yang ada ke kagak sholat. La ilaha illallah, lewat mulu Bang. Gimana itu kerjaan kayak gitu? Lah tinggalin, teman-teman amat. Minta sama Allah, mudah-mudahan ada kerjaan yang lebih berkah, ada kerjaan yang lebih hal. Ya mungkin bukan sopir ya Bang ya. Kadang-kadang karyawan ada yang begitu ya. Ada ya? Ada karyawan yang begitu itu. Berangkat sebelum subuh, udah nongkrong Bang di depan nunggu jemputan. Begitu naik mobil jemputan, nyampe ke PT jam 6:30. Lah subuh di mana itu? Bingung gitu ya. Lah itu dapat gaji berapa duit itu kau berani ninggalin sholat? Bahasanya begitu. Yang ngasih rezeki adalah Allah. Lah kok berani ninggalin sholat hanya untuk dapat rezeki yang gak seberapa? Lah kok berani itu? Ya Allah, tanda. Sementara Rasulullah mengatakan terbaik daripada amal ibadah seorang hamba dari umatku adalah sholat. Terakhir kita ambil hadis Nabi. Ada sahabat Rasul namanya Sauban. Ini adalah maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut maula itu artinya pembantu, bujang. Kalau kita menyebutnya apa? Bujang. Ya. Lebih dari karyawan Pak. Kalau karyawan Pak hanya sebagai pekerja. Ini mah bujang. Betul-betul apa? Budaknya Rasulullah.
Ya, bahasa kasarnya itu orang yang gantungan hidupnya cuma ada di hati Rasulullah. Rasulullah kalau mau merdekain dia jadi orang merdeka. Kalau nggak begitu, ya budak selamanya. Namanya Sauban. Kita nanya sama Nabi kita, ya Rasul, apa sih amalan yang bisa bikin kita itu dekat sama Allah dan kita gampang masuk surga? Apa ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan, alaikum bikasratis sujud, hendaklah engkau memperbanyak daripada sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta biha anka khati'atan. Siapa di antara kalian apabila kau sujud satu kali sujud, itu katanya sekali sujud aja bisa menghapus dosa, mengangkat derajat kemuliaan di sisi Allah. Siapa yang banyak sholat, siapa yang banyak sujud, dia adalah orang yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Banyakin. Alaika bikasratis sujud, perbanyaklah olehmu untuk selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal tengok ya Bang ya. Ini mohon maaf, ini mah evaluasi ini mah. Hari ini nih, jangan hari kemarin, jangan. Hari ini diawali dari subuh tadi tuh, dari subuh. Tengok dah. Kalau bicara sholat. Tadi subuh sholatnya yang terbaik apa yang biasa-biasa aja? Mana yang terbaik Ustaz? Datang ke masjid, qobliyah duluan, nunggu imam, sholat bareng, takbir bareng sama imam. Atau yang kedua, sholat subuh sendirian. Atau yang ketiga, kagak sholat subuh. Kita yang mana nih? Ya Allah, ini ngeri ya Bang ya. Ini kalau hitung-hitung kayak gini, ini malu gitu maksudnya. La ilaha illallah. Itu baru subuh. Lah mesti ditanyain. Lah itu kagak kelar baik itu subuh. Udah berapa tahun? La ilaha illallah. Ada yang 3 tahun, Bang. Sholat subuh ditanya, subuhnya jam 8. 3 tahun. 3 tahun. Subuhnya jam 8. Masyaallah. Bareng sama duha. Itu masih mending tuh. Artinya apa? Dia salah. Dia kodok. Ada yang kagak sama sekali. Jam 8 bangun, yang dicariin sarapan. Kopi. Mana kopi, Pok? Kopi mana? Kagak mikir sholat. Kita yang mana kira-kira? La ilaha illallah. Ya, ternyata kita ada di pilihan yang masih sangat minim. La ilaha illallah. Makanya wajar kalau kita sering kebelakangan. Kebelakangan apa maksudnya? Kebelakangan daripada padilah dari Allah. Misalkan rezeki, kesempatan daripada apa? Kebaikan Tuhan. Sehat kita kadang-kadang terganggu ya, karena mungkin sholatnya juga yang gitu jarang-jarang. Ya Bang ya. Ini kita benerin gitu maksudnya. Ayo benerin Bang, benerin. Ya, karena sholat itu betul-betul tiang yang paling utama, di mana baginda Nabi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru johor. Lari asar dah, kemari asar kemari. Sholat di mana asar? Kalau udah ketawa begini, ya udah ketawa udah. Itu kan telap lagi udah. Asar. Ya. Kayaknya apa di tempat gawe. Ya buru-buru mikirin sholat bil jamaah, yang ada kagak. Maghrib. Sampai. Sama. Ya. Isya. Dua ilah paling susah itu. Kenapa? Kata Nabi, ada 2 sholat yang hakikatnya paling susah buat umatku yang masuk minal munafikin. Orang munafik. Yang mana ya Rasul? Al-awwal sholatul isya. Paling sering ditinggalin sama orang munafik adalah sholat isya. Yang kedua, as-subhi. Sholat subuh.
Udah, dia mah nggak usah baok, kagak usah mendem, kagak usah minum mabok-mabokan. Waktu tidur subuh, nyungsep, senyungsep-nyungsepnya. Agak bangun bang. Itu kalau katanya belum dibangunin bini jam 12 siang masih molor. Kuat banget itu. Bang, bangun bang. Wah, ada yang nanya sama saya tuh dulu. Karena kita ada dekat sama Ramadan. Ustaz, bagaimana hukumnya? Saya puasa Ramadan. Nah terus, saya sahur. Mantep, cakep. Udah tidur saya. Habis sahur, bangun-bangun, Idul Fitri. Buset deh. Lu berarti tidurnya kembung banget ini. Ya. Itu kayak hewan apa Pak yang tidur sebulan ini? Tahu nggak? Beruang. Betul ya? Katanya gitu. Ada hewan namanya beruang, dia tidur itu sebulan. Bernasi. Iya. Tiba-tiba saya bangun, dibangunin bini saya. Idul Fitri. Bang, buang. Apa nih? Lu nggak sholat Idul Fitri bang? Wah, saya bilang dosakah saya tidak melaksanakan sholat, tidak puasa di bulan suci Ramadan? Dosa apa enggak? Ini kan pertanyaan nyeleneh. Hah? Tapi kalau yang buat punya penyakit super gawat, malesnya bisa jadi terjadi itu kayak gitu ya. Tapi fikih mengatakan kalau bangun-bangun dia nggak sampai ingat suara azan, gitu, nggak ingat panggilan sholat, dibangunin sama bininya kagak bangun-bangun, pakai petasan, bledak kagak bangun. Pakai apa lagi budunya? Ya, putri tidur berarti. Bangun-bangun kok hari raya Idul Fitri dia nggak kena dosa. Sok silahkan di Al-Quran jangan kata tidur sebulan. Ada 300 tahun Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. No problem. Gak ada masalah. Kalau khawatir, jual, molor itu molor. Lu bangun subuh susah banget. Lu bangun subuh 3 tahun kagak pernah sholat subuh. Jangan ya bang ya. Yang kayak gini kita hilangin. Apalagi sampai hilang yang dimaksud sholat Jumat. Hati-hati nih sholat Jumat. Ya, jangan boleh tinggal. Kata Rasulullah, orang yang meninggalkan 3 kali berturut-turut daripada Jumat dicap sebagai orang munafik tulen. Apa munafik tulen itu? Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka min darkil asfali minan nar. Neraka yang paling bawah, melebihi daripada nerakanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah itu. Jangan ya. Sholat Jumat usahain hadir. Ya, ada kerjaan yang suka ninggalin sholat Jumat. Ibu. Jadi sopir ninggalin Jumat. Lu kagak ini? Suruh kirim. 2 kali berturut-turut ini. Jumatnya mau ditinggalin. Ya. Jangan ya bang ya, kita minta sama Allah dijaga. Ya, minta sama Allah jangan sampai ninggalin salat. Gak ada kebanggaan daripada keluarga, anak-anak kita, siapapun kita sebagai manusia kalau ternyata kita menyisakan anak-anak yang suka ninggalin. Tuh, makanya para bapak, ayo anak kita subuh gak bisa bangun subuh. Lah udah wayahnya. Ya, kata alim ulama Imam Asy-Syafi'i, kalau ada anak yang enggak bangun subuh, hakikatnya itu anak ada dalam jurang api neraka. Orang tua yang sayang sama anaknya, dia bangunin anaknya biar jangan sampai masuk ke dalam jurang itu. Gimana caranya? Mau diseret kayak, disiram air kayak, intinya mah satu, lu kudu bangun pokoknya. Kudu bangun, kudu sholat. Kagak sholat, mantok sono dari rumah. Jangan tinggal sama gue. Kudu begitu Pak. Kadang-kadang kita pakai aja, punya bocah nggak bangun tidur. Kata ibunya lah 11-12 sama bapaknya. Bapaknya bangun jam 8. Nah anaknya bangun jam 11. Like father like son. Anak ngikutin bagaimana
La ilaha illallah. Jangan Pak. Ayo rubah tuh kayak begini tuh rubah. Jadiin kita jadi barometer daripada kebaikan anak-anak kita. Ayo sholatnya bangun lebih awal gitu, bini kita ya sama-sama ajakin sholat tahajud ya, syukur-syukur bisa sholat duha sebelum berangkat duha gitu. Nah ini mah jangan kita mulai dibangunin, dari bangunin mulu sama bini. Kalau nggak bangun kancat mulu itu. Untung bini soleh ya Allah. Lah kalau nggak bini soleh, nah tidur sekeluarga tidur. Bangun-bangunnya 11. Jangan ya Bang ya. Kita mohon sama Allah, mudah-mudahan waktu ibadah ya ibadah. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah pengajian kita walaupun sedikit, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya untuk kita. Amin. Memasuki tanggal 27 Rajab ya di tahun ini nih 1444 Hijriah, menjadikan amal ibadah kita makin bertambah baik, tambah baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar daripada Bapak Soeharto yang sudah wafat meninggal dunia, mudah-mudahan seluruh keluarga kita yang ada di keluarga besar Majelis Al-Istiqomah Allah jadikan tempat terbaik raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.